Nama saya Ahmad Sofian dengan NIM 022. Nama saya Putri Pangesti dengan NIM 023. Nama saya Konita Syakiro dengan NIM 024. Nama saya Lutfes Naini dengan NIM 030. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan dikurangkan dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lainnya. Sedangkan biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Sedangkan biaya lainnya adalah biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus adalah metode harga pokok yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang yang sesungguhnya. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang jumlah transaksinya relatif sedikit, tetapi nilai transaksinya cukup besar. Nilai persediaan dari metode ini adalah sebesar harga perolehannya. Misalnya saya membeli sebuah motor seharga 25 juta, maka nilai persediaannya juga sebesar 25 juta. Dan kelemahan dari metode ini adalah metode ini hanya dapat digunakan apabila barangnya mudah untuk dipisahkan secara fisik seperti motor dan mobil. Saya akan membahas tentang metode FIFO. Nah, jadi pengertian dari metode FIFO ataupun first in first out adalah metode penilaian persediaan, di mana barang yang pertama kali masuk akan dijual terlebih dahulu. Nah, misalnya kayak kita mempunyai perusahaan telur, nah maka telur yang terlebih dahulu dijual adalah telur yang pertama kali masuk ke toko. Nah, metode FIFO sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu adalah nilainya relevan di laporan posisi keuangan dan juga laba yang dihasilkan itu lebih besar. Nah, sedangkan untuk kekurangannya yaitu adalah pajak yang dibayarkan itu lebih besar ke pemerintah dan juga laba yang kurang akurat. Saya akan menjelaskan tentang LIFO, yaitu last in first out, di mana barang persediaan yang terakhir masuk akan dijual pertama kali, didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos persediaan yang keluar berbanding terbalik dengan kronologi munculnya biaya. Namun dalam PSAK 14 revisi 2008, LIFO tidak boleh digunakan kembali. Alasannya karena akan meminimalkan laba, sehingga biaya pajak yang dihasilkan akan lebih kecil. Metode LIFO ini juga tidak cocok untuk barang-barang yang masa kadaluarsanya pendek. Alasannya karena barang yang pertama kali masuk stoknya akan rusak dan tidak dapat dilempar ke pasaran. Oke, saya akan membahas tentang metode average ataupun metode rata-rata. Jadi metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode LIFO dan juga FIFO. Nah, dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal ataupun akhir. Kelebihannya itu jika persediaan merupakan persediaan memiliki harga naik turun, maka metode average dapat mengurangi kerugian fluktuasi ketimbang memakai metode FIFO. Dengan menggunakan metode average juga mudah dalam menentukan harga pokok persediaan. Nah, kelemahannya itu adalah tidak bisa memaksimalkan profit atas selisih beli dan jual atas persediaan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan periodik. Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik atau berkala, dan pencatatan transaksinya dilakukan hanya pada saat pembelian barang dagang saja. Pada akhir periode, perusahaan melakukan perhitungan fisik terhadap barang dagang yang masih tersedia di gudang. Dan pada metode ini, pemasukan dan pengeluaran dicatat sebagai pembelian dan penjualan. Kelemahannya adalah ketersediaan produk yang ada di dalam gudang menjadi tidak akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode perpetual, di mana barang persediaan akan dihitung secara terus-menerus setiap waktu, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan stok opnam terhadap barang yang ada di dalam gudang. Keuntungannya adalah perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan setiap waktu. Harga pokok penjualan juga dihitung pada setiap terjadi transaksi.
Berikut adalah contoh transaksi pada PT ABC selama bulan Agustus 2020 secara tunai dengan menggunakan metode FIFO. Saya akan membahas soal tentang perhitungan periodik dari contoh soal yang tadi. Jadi diawali dengan kita menghitung semua total persediaan yang ada dimulai dari beginning inventory sampai purchase-nya. Nah, di sini kita lihat totalnya itu 15.929.800. Setelah itu kita mencari COGS-nya. COGS-nya itu dapat dari semua penjualan-penjualan telah kita lakukan, tapi dengan harganya itu kita sesuaikan dengan pembelian yang tadi dan juga beginning inventory-nya. Nah, di sini total COGS dari semuanya setelah kita hitung-hitung itu adalah 15.042.300. Setelah itu kita hitung lagi ending inventory-nya. Ending inventory didapat dari sisa barang yang tidak terjual. Nah, di sini kan sisa barang yang tidak terjual itu sekitar 71. Nah, makanya itu dikali 12.500. Kenapa 12.500? Karena kan metode FIFO. Jadi kita pakai harganya yang terakhir 12.500, maka dapatlah sekitar 887.500. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal periodik pada PT ABC. Pada tanggal 1 Agustus, perusahaan memiliki persediaan awal sebesar 5.108.800. Kemudian pada tanggal 4 Agustus, perusahaan melakukan penjualan dengan jurnal cash pada sales sebesar 5.184.000. Kemudian pada tanggal 9 Agustus, perusahaan melakukan pembelian dengan jurnal purchase pada cash sebesar 7.371.000. Kemudian pada tanggal 14 Agustus, perusahaan melakukan penjualan dengan jurnal cash pada sales sebesar 4.876.400. Kemudian pada tanggal 24, perusahaan melakukan penjualan lagi dengan jurnal cash pada sales sebesar 5.712.000. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, perusahaan melakukan pembelian dengan jurnal purchase pada cash sebesar 3.450.000. Kemudian pada tanggal 31 Agustus, perusahaan melakukan penjualan dengan jurnal cash pada sales sebesar 4.175.000. Kemudian pada tanggal 31 Agustus dilakukan pencatatan yaitu inventory sebesar 887.500, cost of goods sold sebesar 15.042.300, pada purchase sebesar 10.821.000 dan inventory sebesar 5.108.000. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan cost of goods sold. Yang pertama itu ada beginning inventory sebesar 5.108.800 yang ditambahkan dengan purchase sebesar 10.821.000 yang menghasilkan cost of merchandise available for sale sebesar 15.929.800. Kemudian dikurangi dengan ending inventory sebesar 887.500 yang menghasilkan cost of goods sold sebesar 15.042.300. Saya akan bahas tentang gross profit ya dari metode periodik. Nah, jadi di sini kita harus mencari penjualan-penjualnya dulu. Nah, kayak di sini 4 Agustus ada penjualan 320.000 kali 16.200, terus ada lagi penjualan 292 dikali 16.700, ada lagi penjualan 340.000 dikali 16.800, terus ada juga penjualan 250.000 kali 16.700. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan tuh semua totalnya. Nah, di sini kan totalnya semuanya jadi 19.947.400. Nah, setelah itu kalian kurangi dengan COGS-nya. COGS-nya tadi sudah kita hitung dapat 15.042.300. Nah, setelah itu kita hitung dapatlah itu gross profit-nya yaitu sekitar 4.905.100. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode perpetual, maka harus dibuatkan kartu persediaan terlebih dahulu untuk mencatat mutasi persediaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan menggunakan kartu persediaan. Pada tanggal 1, terdapat persediaan awal sebanyak 412 unit dengan harga 12.400, sehingga jika dikalikan menghasilkan 5.108.800 rupiah. Pada tanggal 4, terjadi penjualan sebanyak 320 unit. Harga yang dipakai diambil dari harga persediaan kita, yaitu 12.400. Persediaan kita yang tadinya berjumlah 412, lalu dijual 320 unit, maka tersisa 92 unit. Pada tanggal 9, terjadi pembelian sebanyak 585 unit dengan harga 12.600, sehingga persediaan kita bertambah. Pada tanggal 14, terjadi penjualan 292 unit. Karena memakai metode FIFO, maka persediaan pertama kita keluar terlebih dahulu sebanyak 92 unit dengan harga 12.400. Dan sisanya yang 200 kita ambil dari persediaan selanjutnya dengan harga 12.600. Sehingga sisa inventory kita tersisa 385 unit. Pada tanggal 24, terjadi penjualan 340 unit dengan harga 12.600
sehingga sisa inventory kita tersisa 45 unit. Pada tanggal 28 terjadi pembelian sebanyak 276 unit dengan harga 12.500 sehingga inventory kita bertambah. Pada tanggal 31 terjadi penjualan 250 unit, 45 unit dari harga 12.600 dan sisa 205 unit lainnya dari harga 12.500. Sisa inventory tersisa 71 unit dengan harga 12.500. HPP kita dapatkan dengan menjumlahkan harga total di kolom COGS yaitu sebanyak 15.042.300. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jurnal dengan metode perpetual. Jika dengan metode perpetual, maka setiap transaksi penjualan harus dihitung harga pokok penjualannya dan dapat dilihat di kartu persediaan. Pada tanggal 4 Agustus terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas pada sales sebesar 5.184.000 yang didapat dari 320 unit dikali 16.200 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 3.968.000 yang didapat dari 320 unit dikali dengan 12.400. Pada tanggal 9 Agustus terjadi transaksi pembelian, maka jurnalnya adalah inventory pada kas sebesar 7.371.000 yang didapat dari 585 unit dikali dengan 12.600. Pada tanggal 14 Agustus terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas pada sales sebesar 4.876.400 yang didapat dari 292 unit dikali 16.700 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 3.660.800 yang didapat dari 92 unit yang dikalikan dengan 12.400 ditambah 200 unit yang dikalikan dengan 12.600. Kemudian pada tanggal 24 Agustus terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas pada sales sebesar 5.712.000 yang didapat dari 340 unit dikali dengan 16.800 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 4.284.000 yang didapat dari 340 unit yang dikali dengan 12.600. Pada tanggal 28 Agustus terjadi transaksi pembelian, maka jurnalnya adalah inventory pada kas sebesar 3.450.000 yang didapat dari 276 unit dikali dengan 12.500. Kemudian pada tanggal 31 Agustus terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas pada sales sebesar 4.175.000 yang didapat dari 250 unit dikali dengan 16.700 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 3.129.500 yang didapat dari 45 unit yang dikalikan dengan 12.600 ditambah dengan 205 unit yang dikalikan dengan 12.500. Lalu bagaimanakah cara mencari gross profitnya? Yaitu dengan menjumlah semua penjualan. Dapat dilihat bahwa total penjualannya adalah 19.947.400 dikurangi dengan cost of goods sold yang dapat dilihat di kartu persediaan sebesar 15.042.300, maka didapat gross profitnya yaitu 4.905.100.